Halo, selamat pagi anak-anakku kelas 10 TKJ. Selamat datang di semester genap. Semoga kalian tetap sehat selalu dimanapun kalian berada. Ingat, tetap melaksanakan protokol kesehatan, selalu pakai masker, cuci tangan, dan jangan lupa hindari kerumunan banyak orang ya, tetap jaga jarak. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang senyawa hidrokarbon. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini khusus tentang senyawa karbon. Semoga kalian bisa menyimaknya dengan baik. Silakan dipelajari, dan jika nanti ada masalah atau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di grup WA kita. Selamat pagi semuanya. Ingat, jangan lupa untuk berdoa sebelum kita belajar dan jangan lupa untuk absen. Selamat pagi dan selamat belajar. Terima kasih. Nah, hari ini kita akan belajar tentang senyawa karbon. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kalian mampu menentukan mana yang termasuk dalam senyawa karbon organik dan mana yang termasuk dalam senyawa karbon anorganik. Pada zaman dahulu kala, orang sudah mengenal senyawa karbon, tapi mereka tidak kenal dengan istilah senyawa karbon. Mereka hanya tahu bahwa mereka sering melihat atau sering memegang atau sering menggunakan benda-benda tersebut, tapi mereka tidak tahu kalau itu disebut dengan senyawa karbon. Seperti contohnya tanah, batu, air, kayu, daun, kemudian juga mungkin pasir, mungkin juga belerang, mungkin juga besi, dan sebagainya macamnya. Contoh, bangsa Mesir kuno, mereka sudah mengenal formalin. Formalin adalah suatu zat pengawet yang dihasilkan oleh semut. Bangsa Mesopotamia, Mesopotamia itu daerahnya berada di Irak, sekarang disebut dengan Irak, juga sudah mengenal zat-zat pewarna dari hewan moluska atau siput. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang senyawa karbon. Pak Adi akan mengulas tentang pengertian dari senyawa. Senyawa adalah zat kimia murni yang terdiri dari dua atau beberapa unsur. Jadi, zat kimia murni yang terdiri dari dua atau beberapa unsur ya. Nah, contohnya apa? Dikasih contoh. Garam dapur, NaCl. Na adalah unsur natrium, Cl adalah unsur klorin. Kemudian contoh yang lain, kita ambil air, H2O. H itu adalah unsur hidrogen dan O adalah unsur oksigen. Contoh yang lain, gula pasir itu kita lihat di rumus strukturnya adalah C12, H22 dan O11. C adalah unsur karbon, H adalah unsur hidrogen dan O adalah unsur oksigen. Mari kita lanjutkan ke pengertian berikutnya. Pak Adi rasa kalian sudah mengerti sedikit demi sedikit. Nah, sekarang kita akan masuk ke pengertian senyawa karbon yang sebenarnya. Sebelum membahas detail tentang senyawa karbon, tentu kamu harus tahu dulu apa itu pengertian dasarnya. Senyawa karbon adalah senyawa yang komponen utamanya tersusun dari atom karbon, atom hidrogen, atom oksigen, atom nitrogen, atom sulfur, dan unsur organik lainnya. Contohnya besi, ya, aluminium dan sebagainya macamnya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Jadi, singkat cerita, dengan kata lain, senyawa karbon
merupakan senyawa yang berasal dari alam, baik berasal dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, jamur, ganggang, bakteri, dan sebagainya, maupun dari benda tak hidup. Contohnya dari tanah, air, gas, batu, dan sebagainya macamnya. Keberadaan unsur karbon, hidrogen, dan oksigen di alam itu bisa kita ketahui dengan cara mengujinya. Di dalam tubuh makhluk hidup terdapat unsur-unsur karbon. Hal ini dapat dibuktikan secara sederhana dengan membakar bahan-bahan yang berasal dari makhluk hidup. Misalkan kayu, beras, daging, dan sebagainya. Ketika dibakar, bahan-bahan tersebut akan berubah menjadi arang. Nah, arang inilah yang disebut dengan karbon. Kesimpulan kita bahwa senyawa karbon adalah senyawa kimia alam yang mengandung unsur C atau karbon di dalam struktur kimianya. Contoh gula C12, H22, dan O11, atau urea CONH2 dua kali. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, dari kesimpulan tadi, senyawa karbon dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu senyawa karbon organik, yaitu senyawa karbon yang berasal dari makhluk hidup, dan juga senyawa karbon anorganik, yaitu senyawa karbon yang berasal bukan dari makhluk hidup. Contoh yang organik atau yang berasal dari makhluk hidup yaitu 1. Gula, lemak, protein, minyak bumi. Nah, sedangkan yang senyawa karbon anorganik yaitu senyawa karbon yang berasal bukan dari makhluk hidup, contohnya adalah kalsium karbonat atau kapur sirih, kemudian karbon dioksida, kemudian H2C2O4, dan yang terakhir HCN atau asam sianida. Dan akhirnya kita dapat mengetahui perbedaan senyawa organik dan senyawa anorganik. Berdasarkan Siregar 2012, bahwa perbedaan senyawa organik dan senyawa anorganik bisa kita lihat pada tabel berikut ini. Silakan kalian melihat, silakan kalian pelajari. Jikalau nanti ada yang mau ditanyakan, kalian bisa bertanya melalui WA group kita. Terima kasih atas kebersamaan kalian. Semoga kalian bisa mempelajarinya dengan baik. Semangat tetap belajarnya ya. Selamat siang.